Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau kita tetap dalam kondisi yang sehat walafiat, mengingat cuaca hujan saat ini terus menerus ya. Saya berharap tentunya kita semua bisa menjaga kesehatan diri kita masing-masing supaya kita tetap sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini Tuhan, dan ajarkan kami tetap bergantung, tetap percaya dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, supaya kami tetap berjalan dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih saat ini Tuhan, kami rindu Engkau terus menerangi hati dan pikiran kami dalam pembelajaran firman-Mu, supaya hidup kami Tuhan boleh menjadi saluran berkat dan memberkati di sekitar di mana kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam Mazmur 73. Puji Tuhan, Mazmur 73. Ayat yang ke-25 dan saya akan memberikan judul yaitu Hanya Engkau. Puji Tuhan. Demikian bunyinya, siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Puji Tuhan. Mazmur 73 ini ditulis oleh Asaf, yaitu seorang dari suku Lewi, dan dia juga seorang pemimpin pujian, dia juga seorang pelihat nabi ya. Nah, hal itu kita bisa lihat di dalam kitab 2 Tawari. Kitab 2 Tawari 29 ayat ke-30. Saya akan membacanya. Kalau Bapak Ibu ada waktu boleh bersama dengan saya untuk membukanya. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf, pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Puji Tuhan, kita jadi semakin yakin bahwa Asaf ini adalah seorang pemimpin pujian, seorang pelihat, dan seorang keturunan dari Lewi juga. Puji Tuhan. Kita melihat di dalam perikopnya Mazmur 73, tentunya di sini kita akan tahu bagaimana pergumulan seorang Asaf ini dikelilingi orang-orang fasik, dikelilingi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga menjadikan Asaf ini menjadikan gundah gulana. Ya. Dikatakan begini oleh Asaf, ayat pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Asaf mengetahui bahwa Tuhan itu baik. Ya, bahwa Tuhan itu baik. Tetapi masalahnya di sini adalah Asaf ada perasaan jealous gitu, ya. Jealous terhadap orang fasik karena dilihat oleh Asaf bahwa orang fasik ini hidupnya lebih baik daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Badannya sehat terus. Perekonomiannya baik. Ya, dikatakan di sini ayat yang ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanpa tak bersalah, kata Asaf. Ya, percuma aku setia, percuma aku tidak melanggar hal-hal yang tidak baik yang Tuhan larang aku lakukan, itu menjadi percuma bagiku. Karena toh orang-orang fasik hidupnya lebih baik daripada Asaf. Terbukti dikatakan begini, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Ya. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Kalau kita membaca sampai ayat yang ke-12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Asaf mulai menyadari di dalam ayat yang ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanpa tak bersalah. Ada kelanjutannya,
Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Masih tetap jealousnya si Asaf ini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu, dekatnya Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Di dalam ayat 23, Asaf menyadari bahwa Tuhan itu baik adanya. Ya, baik. Asaf mulai sadar. Asaf melihat kehidupan orang fasik, kehidupan orang yang takut akan Tuhan itu berbeda. Amin Bapak Ibu. Dan itulah yang menjadikan Asaf menyadari, seperti ayat pertama tadi dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik. Ya, Allah itu baik, yes. Kedaulatan Allah yang diberikan kepada kita, yang dilakukan kepada kita, tidak pernah salah. Amin Bapak Ibu. Mungkin terkadang kita menjadi tawar hati. Terkadang kita juga ada dalam depresi, kita ada dalam pergumulan yang begitu berat. Kita mulai berpikir, kita mulai membanding-bandingkan. Ya. Kita yang mati-matian berdoa, kita yang tekun datang beribadah, begini-begini saja. Tetapi di sonono, di situ tuh, ya, dia nggak pernah beribadah. Ya. Dia hidupnya asal-asalan. Dia mapan hidupnya. Dia nyaman, mewah. Nah, itulah terkadang yang menjadi pikiran kita mulai membanding-bandingkan. Kita mulai jadi tawar kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah salah melakukan hal itu kepada kita. Ayat 28 dikatakan, tetapi aku suka dekat kepada Tuhan. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah, supaya dapat menceritakan segala perkara pekerjaannya. Bapak Ibu, kalau kita tinggal di mana kita berada, lalu kita melihat kiri, melihat kanan, ya, atau kita waktu di gereja melihat si itu kok si anu kok begitu, lalu kita membandingkan dengan diri kita, itu menjadikan kita menjadi tawar dengan Tuhan, karena kita mengira yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini salah, atau kita ada yang tidak baik yang sudah kita kerjakan. Tetapi pada pagi hari ini kita melihat bagaimana orang fasik dengan orang yang takut akan Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan, toh pada akhirnya menyadari bahwa Tuhan itu baik dalam hidupnya. Dialah tempat perlindungan, dialah tempat berteduh. Ketika hati kita mulai tawar hati, ya, kita mau andalkan Tuhan supaya tawar hati itu tidak terjadi lama-lama dalam kehidupan kita. Bisa jadi menjadikan kita undur. Bapak Ibu ya juga belajar kepada Bapak Ibu, ya, kalau ada tawar hati cepat-cepat kita buang tawar hati, kita ganti melihat kebaikan Tuhan, kita ganti dengan melihat pertolongan Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi gunung batu keselamatan kita semua. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyadari Engkaulah gunung batu dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami di saat kami lemah. Engkaulah dokter kami yang ajaib di saat kami sakit. Engkaulah sahabat kami yang setia di saat kami lemah Tuhan. Di saat kami jatuh, di saat kami terpuruk, Engkau Bapa kami yang setia. Kami percaya Engkau terus ada dalam kehidupan kami. Dan kami percaya pula Tuhan, Engkau terus menyertai perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Supaya tawar hati tidak tinggal. Kalaupun nempel sebentar saja terus pergi.
Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.